Kita akan, kalau mau makan daging lebih baik itu ya penyembelihnya dengan basmalah. Tapi kalau misalnya kita dagingnya itu berasal dari beli, nah itu nggak tahu itu dibacakan basmalah atau tidak. Gimana bersifat gimana Pak itu? Suudzon atau husnudzon terhadap hal itu? Ambon nih. Penyembelihan yang halal ya. Mulai dari di surat Al-Maidah. Apa sih? Hurrima alaikumul maitata wa dama wa lahmul khinzir. Maidah ayat 5. Ya, ini jawabannya dijujuk itu ya bisa, tapi agar kita tahu aja alur pemikiran ya. Di ayat 5 surat Al-Maidah, Al-Yauma, pada hari ini uhilla, telah dihalalkan lakum, untuk kalian, at-thayyibat, segala yang thayyib, yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan orang-orang yang telah diberi kitab, atau makanan ahli kitab, maksudnya makanan sembelihan dari ahli kitab, halul lakum, halal untuk kalian tuh kaum muslimin. Wa ta'amukum halul lahum, dan makanan kalian, makanan kaum muslimin itu juga halal untuk mereka kita. Dan seterusnya, karena seterusnya ini berkaitan dengan pernikahan dengan perempuan ahli kitab. Didasarkan ayat ini, nanti bisa cek di kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram di dalam Islam, tulisan Yusuf Al-Qaradawi. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan makanan sembelihan ahli kitab itu halal. Nah, terus bagaimana berkenaan dengan masalah membaca basmalah pada penyembelihan binatang tadi? Ya. Kita buka di surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Hurrima alaikumul maitatu waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu telah diharamkan bagi kalian. Hurrima alaikum, coba dicari, tapi ayatnya ini. Hurrima alaikum, satu al-maitata, hurrima alaikumul maitata waddam walahmal khinzir, lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hurrima, telah diharamkan, alaikum atas kalian, al-maitata. Apa ini? Bangkai.
Hurimat ya, hurimat. Al-Maidah ayat 3 nih. Hurimat. Hurimat alaikum, telah dihalalkan, telah diharamkan bagi kalian. Pertama al-maitata, bangkai. Waddam, darah. Walahmal khinzir, daging babi. Lahmal khinzir, daging babi. Ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi, dan apa-apa yang disembelih dengannya li ghairillah, untuk Allah, untuk selain Allah. Ini seringkali kadang-kadang orang tidak tepat memahami apa yang disembelih dimaknai dengan menyebut nama selain Allah. Ada betulnya, tapi dalam pengertian li ghairillah itu untuk persembahan. Li ghairillah, untuk selain Allah. Ditujukan untuk selain Allah, karena di masyarakat musyrik jahiliyah biasa melakukan penyembelihan untuk berhala-berhala. Ya. Kan mereka mengatakan ini untuk Allah, ini untuk berhala-berhala kita. Nah, maka yang dimaksud pada ayat ini, tadi Al-Maidah ayat 3, nanti di Al-Baqarah juga ada. Ini adalah binatang sembelihan untuk persembahan selain Allah. Binatang sembelihan untuk persembahan, peribadatan selain Allah. Artinya untuk kesyirikan. Ya, mana sebenarnya ini? Nah, adapun menyebut nama Allah, ya, itu para ulama berbeda pendapat. Apakah dia menentukan kehalalan satu binatang sembelihan atau tidak? Tapi yang para ulama sepakat adalah sembelihan itu dimaksudkan untuk kesyirikan atau bukan. Kalau untuk kesyirikan sudah jelas masuk kategori yang jelas haramnya. Kalau tidak untuk kesyirikan, walau tidak disebut nama Allah, sebagian ulama tidak mengatakan haram. Ya. Tapi dia bagian dari sunnah dalam melakukan penyembelihan, bukan syarat untuk menetapkan halal dan haramnya. Dan di ayat ini menjelaskan binatang sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Ya. Sudah jelas mereka nyembelih tidak dengan menggunakan nama Allah. Tapi kalau sembelihan mereka dimaksudkan untuk persembahan selain Allah, barulah haram. Bahkan yang nyembelih orang Islam pakai bismillah pun, tapi dimaksudkan untuk persembahan selain Allah, untuk kesyirikan, tetap haram. Paham ya? Ini difahami terlebih maksud ayat ini. Kemudian kalau kita memilih jalan ihtiyat, kehati-hatian, memastikan ini sembelihan yang halal. Tadi pertanyaan ini nggak ngerti nih nyembelihnya bagaimana, cara nyembelihnya pakai basmalah atau tidak. Di tafsir Ibnu Katsir ada hadis riwayat Imam Bukhari, sumbernya dari Aisyah, tentang ayat-ayat apa-apa yang diharamkan ini. Aisyah pernah diberi hadiah daging. Nah, ketika Nabi datang, Aisyah beritahu ini ada yang ngasih daging, tapi nggak ngerti daging ini halal atau haram. Kalau jenisnya jelas dari daging binatang yang halal.
tapi nyembelihnya bagaimana, dibacakan basmalah tidak, bagian dari untuk persembahan yang syirik atau enggak. Nabi hanya mengatakan sambillah, sebutlah nama Allah dan makanlah. Ya, sebutlah nama Allah lalu makanlah. Dari sini kemudian para ulama mengatakan apa yang dilakukan Nabi itu selaras dengan prinsip kemudahan di dalam Islam. Jadi nek orang ngerti tenanan, ya, dan tidak ada indikasi keharuman, sudah anggap itu halal. Sengenai ya wong Islam, gitu, ya. Maka berhusnudzon saja terhadap kaum muslimin. Memantapkannya kita baca bismillah saja kemudian makan. Yo dimasaknya sih ora daging langsung dipanen. Enggak. Tidak. Karena fikih itu kejelasan. Fikih itu suatu yang jelas. Ya. Kalau tidak ada indikasi yang jelas menetapkan satu keadaan, maka sing cetha. Oh iya, itu masalah hal lain lagi. Ya, artinya itu tindakan ihtiyat, kehati-hatian. Tapi kalau fikih itu kepastian, sing cetha halal apa haram. Kalau tidak ada indikasi keharuman, halal. Al aslu fil asya'i al ibahah, hukum asal segala sesuatu mubah. Hatta yakuma dalilun al tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya. Maka begitu juga misalnya kita jalan kaki terus ada kena becek, padahal habis wudu. Aduh, ini ada najisnya enggak ya? Kalau tidak ada tanda yang menunjukkan kenajisan, sudah anggap suci. Karena becek itu air ya suci, tanah ya suci. Entelai ora ono gitu. Kotor iya, tapi tidak selalu kotor berarti najis. Nah, tapi kalau ada sifat-sifat kenajisan, bau, rasa, warna, barulah dihukumi najis. Jadi fikih itu harus bersifat pasti. Kaidahnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dugaan itu tidak bisa menghilangkan sesuatu yang diyakini. Jadi dulu kita contohkan, jenengan sudah wudu habis sholat maghrib tadi ini ya. Nanti mau isya ragu-ragu wis batal durung ya. Kalau tidak ada kepastian yang menunjukkan jenengan batal, harus diyakini ora batal. Karena yang diyakini adalah sudah wudu. Ya. Untuk sampai pada kesimpulan batal, harus ada indikasi yang pasti nek batal. Untuk diora, ya, buang air kecil juga enggak, ya berarti masih dalam keadaan suci. Keraguan-keraguan tadi harus dihilangkan pada sesuatu yang lebih diyakini, sudah pasti. Itu ya penerapan kaidah. Nah, begitu juga dalam penyembelihan. Kalau kita tidak mendapati indikasi keharuman, dagingnya juga binatang yang dihalalkan, yang memberi atau yang menjual itu wong Islam, sudah yakin itu halal. Itu. Ya. Gitu, okay. Nah, kalau kewaroan itu hal yang lain, jadi berkaitan dengan kualitas keberagaman seorang, dia tidak sekedar pada formalitas hukum fikih. Ya. Orang yang demikian punya kehati-hatian yang lebih, maka nanti warok itu bertingkat-tingkat juga dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Kewaroan yang paling dasar, paling pokok itu ya memastikan berdasarkan formalitas fikih. Itu sudah warok di situ. Tingkat kewaroan yang lebih tinggi adalah
Kalau ada sesuatu yang meragukan, dia memilih untuk meninggalkannya. Ya. Sampai ada kejelasan. Kewaraan yang paling tinggi adalah walaupun jelas halal, dia pun memilih meninggalkan sebagian yang jelas halal itu karena khawatir bisa menyeret kepada hal yang haram. Maksudnya bagaimana? Jelas halal, tapi sebagiannya itu dia sengaja tinggalkan karena khawatir bisa menyeret kepada yang haram. Makan, minum kan halal. Ya. Orang pada tingkat kewaraan yang sangat tinggi itu tidak mesti pengen mangan terus mangan. Ya, dia memilih untuk kadang-kadang dia berpuasa. Padahal makan bagi dia itu halal, tapi sebagian dia tinggalkan karena khawatir kalau memperturutkan nafsu makannya maka bisa menjadi berlebih-lebihan, terseretlah ia pada perilaku haram. Jadi yang dimaksud adanya kekhawatiran bisa terseret kepada yang haram meskipun pada asalnya itu halal. Nah, ini diungkap Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, seseorang tidak akan mencapai derajat muttaqin, takwa, tingkat puncak dari kualitas ya keimanan seorang, hingga ia tinggalkan sebagian yang la ba'sa, enggak apa-apa, itu halal, karena khawatir akan terjerumus pada perilaku dosa. Itu. Ya. Baik, kasih waktu yang lain. Contoh ya. Ya, sudah. Saya punya kawan itu, ini Taruh Ya. ada dia itu tidak pernah mau makan daging kecuali dia sembelih sendiri. Ya. Ditanya, kamu yakin itu haram? Ya, ini Anda mau makan silahkan. Tapi kan memilih tidak. Ya. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ini bentuk kehati-hatian. Iya. Terus dia malah ngajarkan. Ya intinya setelah kita tanya panjang itu, intinya dia bilang sekaligus ini adalah pengendalian. Ya. Makan kan tidak harus pakai daging. Dan tujuan makan kan kenyang. Ya kenyang sudah selesai. Makan sate, aku pernah makan sate, jadi gitu. Jadi dia tidak pernah mau makan daging kecuali dia sembelih sendiri atau dia jelas lihat Penyembelihannya. Iya. ini sikap baru nih. Warok, iya. Tadi maksudnya informasi ke teman-teman, gitu ya. Iya, betul. Seperti ini secara fikih tidak bisa dikatakan menjadi berdosa dan sebagainya kecuali ada kejelasan. Ya. Sambun, ada yang lain? Ya silakan Bu. Enggak, ya. Kalau tadi sudah saya paham, kalau kita pakai bismillah dia harus halal gitu ya Pak. Ya. Terus ada itu pekerjaan menyembelih ayam banyak Pak. Saya tanya yang di Japanilah itu hanya yang pertama. Terus yang dia jadi itu ada perusahaan. Iya. Beli apa itu ayam itu loh, ayam potong. Iya. Itu masih saudara saya itu. Iya. Saya RPA di rumah ya, potong ayam gitu. Itu yang didoakan katanya hanya yang pertama Pak. Yang lain itu halal enggak? Itu saja. Iya. Karena setelah saya lihat waktu munjung itu bantu, saya lihat kok ya yang disembelih, nggak ada yang tidak disembelih itu loh Pak. Mungkin masukkan terus putih itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sampaikan ya, sebetulnya membaca basmalah itu sebagian ulama tidak memaknai sebagai syarat kehalalan, tapi kesunahan dalam melakukan penyembelihan. Karena bahkan sembelihan ahli kitab pun halal, jelas nggak baca basmalah itu, gitu. Ya. Nah, tetapi yang perlu
dicermati adalah sembelihan itu untuk persembahan atau tidak, untuk kesyirikan atau tidak, itu yang jelas haramnya. Itu satu. Kalau jelas untuk persembahan, ya jelas haram. Atau masuk kategori bangkai. Non sewu nggih, kadang-kadang ayam itu nggak disembelih, mau ditusuk. Jadi kalau lihat ayam potong itu kadang-kadang cuma lubang, nggak putus, itu nggak disembelih, jelas bangkai itu. Haram. Jadi yang saya mirsani nggak, itu ada ayam itu cuma lubang, ditusuk itu, nggak disembelih itu. Haram jelas, itu masuk bangkai. Nah itu yang bahaya di situ. Nah ini pentingnya tadi, lihat langsung penyembelihan atau disembelih sendiri. Karena matinya bukan karena disembelih, matinya karena ditusuk. Ya jadi bangkai, hukumnya hukum bangkai itu. Nah kita sebenarnya butuh punya RPA yang memastikan halal. Ya, rumah pemotongan ayam, rumah pemotongan hewan. Jadi kayak ini juga bagian dari dakwah, ada praktek-praktek langsung di RPH. Kiriman. Ya karena kita kan hampir tiap hari konsumsi. Sedangkan yang dimakan mempengaruhi kualitas perilaku kita. Ya masalahnya di situ. Kulu halalan thayyibah wa'malu sholihan, pernah kita sampaikan ayatnya. Makalah yang halal dan baik dan beramal soleh lah. Mengindikasikan apa yang dikonsumsi mempengaruhi kualitas amal. Masalahnya di situ, bukan sekedar ben warak itu tadi. Tapi ini ada upaya untuk membentuk perilaku yang baik dengan selektivitas konsumsi makanan. Atau motongnya sampai kepalanya gimana Pak? Iya, tepat. Langsung lepas. Ya. Itu kalau dari sisi halal bisa halal, tapi tidak masuk pengertian ihsan dalam penyembelihan. Karena ada wal yurih dzabihatahu, itu kalau di hadis yang dulu kita pelajari di Arba'in, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku ihsan dalam segala hal. Salah satunya dalam penyembelihan. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Maka jika kalian menyembelih, lakukan sembelihan secara ihsan. Seperti apa itu? Hendaklah ia menajamkan pisaunya dan membuat sembelihannya itu wal yurih itu senang, artinya jangan sampai tersiksa. Yang dikhawatirkan di situ tidak memenuhi unsur ihsan dalam penyembelihan, dipotong langsung atau dilakukan upaya yang menyakiti terlebih dahulu. Jadi memang tekstual hadisnya tidak didapati spesifik, ya, bagaimana penyembelihan ihsan itu, wal yurih dzabihah atau bagaimana. Tapi para ulama fikih telah ijma, ini ditulis oleh Pak Dr. Agung Danarto, ijma ulama fikih dalam penyembelihan yang ihsan itu dengan memotong bagian yang segera mematikan. Ya. Sing wis praktek nyembelih itu tahu bagian mana yang segera akan mematikan binatang itu. Ya. Cukup di situ rapuh dulu langsung ditel gitu. Ya. Nah itu penyembelihan secara ihsan yang para ulama fikih telah ijma di situ. Apa namanya, saluran apa Pak? Itu ya. Saluran pernapasan sama saluran makanan. Nah itu yang ulama sudah ijma yang disebut praktek penyembelihan secara ihsan. Pada bagian itu ya, dilakukan sembelihan. Ya tenang, ya. Ya karena bagian itu sudah terpotong kan, pasti sudah terpotong. Kalau tidak dilakukan dengan ihsan, halal. Bisa halal apa no? Halal tapi berdosa.
Misalnya nih, ini banyak terjadi. Kita lihat teman-teman tampil itu khususnya sapi. Kalau kambing itu ya juga, tapi yang ini sapi pun dipaksa, hampir itu gimana itu? Itu kan penyiksaan. Iya. Merasa Iya, tidak ihsan kan berarti halal, tapi berdosa karena apa namanya? Karena tidak ihsan kan kata tadi Allah mewajibkan. Kalau kewajiban tidak ditunaikan maka menjadi berdosa. Oke. Nah, berdosa. Kalau PP itu kan matikan jatuh potongnya laba-laba dan makanan itu tidak betul, tapi mati jatuh itu gimana? Karena bisa bernafas lewat subur ya, bebek itu katanya. Tapi kalau saluran yang semestinya mematikan itu pasti sudah terputus, ya itu pergerakan bahkan bukan hanya bebek ya, sapi pun kadang masih bisa bergerak-gerak. Ya kalau sudah pasti mati ya sudah dihukumi sudah benar penyembelihannya, bukan bangkai maksudnya. Kambing atau sapi itu pun kadang sudah disembelih masih ada gerakan-gerakan itu. Iya. Ya, ingatkan ibu nih. Saya wantan. Iya silakan. Apa? Hasil buruan. Ya. Sudah nanti bisa dimakan. Pada saat kalau misalnya melempar anak panah atau tombak atau tembak itu membaca basmalah dulu. Ya. Kemudian kalau itu terluka dan tidak segera mati itu harus segera disembelih. Kalau tidak segera disembelih, mati karena luka itu dihukumi sebagai bangkai. Seperti itu ya. Kalau benar-benar mati ya sudah dengan baca basmalah maka halal. Iya. Ayam yang tidak dipotong tapi di sosial itu kan? Iya, di sosial. Itu banyak terjadi di nasi goreng itu, Pak. Iya. Dia itu beranggapan kalau nggak putus, karena kan masih ada di situ itu menjadikan enak. Makanya mulai itu bisa dijadikan satu nggak kelihatan anunya apa ada dia mau nasi goreng itu banyak terlihat ayam hidungnya itu masih utuh. Iya, tidak ada sembelihan, tidak ada hanya ditusuk gitu. Nasi goreng itu kan pakai ayam-ayam yang digantung itu. Tapi nggak semua nasi goreng loh ya, jadi nanti misalnya sentuh itu. Ya, ya. Adanya sahih dari Imam Bukhari, binatang buas dan bertaring itu termasuk haram. Jadi Rasul mengharamkan. Nah, dan Rasul diberi kewenangan oleh Allah dalam menetapkan hukum ayat 69 ayat 5a ayat 65 surat An-Nisa. Ya. Fala wa rabbika la yu'min hatta yuhaqqimuka. Jadi Rasul diberi kewenangan dalam menetapkan juga. Nah, dulu pernah kita sampaikan dan saya juga tulis itu penjelasannya di buku saya. Di innama harrama ini saya di teman-teman MTA kemudian menyatakan selain 4 ini langsung dihukumi halal. Ya, kalau di MTA itu dengan alasan menggunakan kata innama.
Innama itu maknanya sesungguhnya hanyalah pembatasan. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan maitata adam lamal khinzir wa ma uhilla bihi lighairi disebut hanya. Berarti selain ini langsung halal. Itu pemahaman teman-teman yang dia. Nah, ini ada dua problem di sini. Quran langsung ditafsirkan dengan akalnya, ya. Bahkan tidak menggunakan kaidah bahasa Arab. Innama itu tidak hanya punya fungsi lil hasr, tapi juga fungsi untuk menolak sesuatu yang diada-adakan, tidak dengan maksud untuk membatasi yang disebutkan. Nah, itu nanti ada asbab nuzulnya. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrik yang membuat-buat hukum-hukum halal dan haram yang mereka ada-adakan sendiri. Untuk menolak itu kemudian digunakan lafal innama, ya, sehingga fungsi innama ini untuk membantah atau menolak pengharaman-pengharaman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Tidak dengan maksud membatasi hanya disebutkan, tapi penolakan terhadap apa yang diadakan tadi. Sehingga dimungkinkan ada hal lain yang juga diharamkan, tetapi harus bersumber dari Allah dan Rasulnya. Nah, faktanya didapati dalil dari hadis yang sahih, Nabi juga mengharamkan binatang buas dan bertaring. Hadis riwayat Bukhari. Maka ini termasuk hal yang juga diharamkan. Ya. Nah, di teman-teman MTA mengatakan hanya ini berarti selain ini adalah halal. Loh, ini ada hadisnya ditolak katanya gitu. Karena dianggap bertentangan dengan Quran. Mengatakan hadis ini padahal jelas sahih bertentangan dengan Quran itu sama artinya menuduh Rasul berkhianat. Ya enggak? Enggak mungkin Rasul menetapkan hukum yang bertentangan dengan firman Allah. Itu sama artinya Rasul ya dia dituduh telah berkhianat, tidak amanat terhadap agama. Wah, ini kan tuduhan serius ini. Karena kurang ilmu bahaya sekali. Ya, tidak tahu sekarang berubah tidak. Termasuk sampai mereka menghalalkan daging anjing kan, nggak disebut kok. Maka mereka mengatakan anjing itu halal. Jadi kalau ke Solo itu banyak warung daging anjing. Karena di sana MTA pusatnya. Dulu saya punya murid ngaji keluarga MTA. Itu biasa loh di Solo itu sampai antri wong jilbaban kabeh. Antri mah iya daging anjing karena meyakini halal. Padahal jenengan personek daging anjing itu lematen itu sudah rano penyembelihan. Nah, dicakar ya ditutup sirahnya, dimasukkan ke dalam air kan, ya jadi bangkai. Masa ada penyembelihan anjing itu Bismillahirrahmanirrahim? Nggak ada. Nah, ini kan bahayanya kalau kurang ilmu lalu mengambil kesimpulan sendiri dari Al-Quran. Sekarang itu malah ada pemutar balik itu Pak, yang namanya yang disalahkan itu yang haram itu bukan babi tapi sapi, itu banyak itu Pak. Kaumnya gitu sampai ngomongnya itu berkaitan dengan orang Kan tanda dekatnya kiamat itu kan dicabutnya ilmu, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Lalu ya orang-orang yang dijadikan pemimpin yang banyak bicara itu tanpa dasar ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sampai halal haram pun nggak pakai ilmu, pakai pendapat masing-masing. Silakan Bapak. Iya. Masih terkait dengan dagingnya. Iya. Kalau musang itu kan katanya ada yang misalnya itu beda pendapat, ada yang halal, ada yang haram. Karena bertaring haram, masih
urusan dan betul ya ada dulu ini ada gimana itu? Musang itu bertaring nggak? Ya. Binatang bertaring dan buas jelas haram. Tapi kan kadal gurun itu tidak seperti kadal yang kita kenal. Kadal gurun itu apa ya? Ya dog itu dia herbivora, makanannya sayuran. Bukan binatang buas yang makan daging. Walaupun Rasul sendiri tidak suka, tapi Rasul tidak melarang sahabat memakannya. Ya, karena tidak masuk kategori binatang buas yang bertaring. Buas dan bertaring atau buas atau bertaring? Secara umum buas itu bertaring, ada nggak buas yang tidak bertaring? Ada yang musang itu bertaring, tapi tidak buas. Dia binatang buas. Jelas buas itu binatang buas. Secara umum buas itu pasti bertaring. Cuma itu Pak, ada kata-kata yang beda, tapi untuk mengkategorikan Arab itu kita tuh masih bingung. Seperti tujuh kepiting rajungan. Itu ada yang jualan itu yang mana? Karena sebutan itu mereka itu ada lupai itu. Kadang-kadang sebutannya kalau yang itu ya rajungan. Tapi kan ada juga yang mengatakan kepiting, tuyul, itu kan sama aja itu. Ya. Kan dulu kita belajar hadis arba'in. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Tetap ada bagian yang umurun mustabihatun. Sesungguhnya yang halal telah jelas, dimaksud jelas, sudah ada keterangannya di dalam dalil akan kehalalannya. Yang haram juga jelas, yaitu karena ada dalil yang menyatakan keharamannya. Wa bainahuma, di antara keduanya, antara halal dan haram, umurun mustabihatun, ada perkara-perkara yang samar-samar. Faktanya memang ada sama-sama. Iki halal wa haram, ketegasan dalilnya nggak ada tentang masalah ini. Tapi Nabi menyampaikan arahan dalam masalah yang kita tidak menemukan ketegasan hukumnya, maka meninggalkannya lebih utama. Ya, gitu. Famanittaqwa asyubahat, siapa yang bertakwa pada Allah dalam perkara syubhat, maka dia telah menjaga kemuliaan diri dan agamanya. Waman waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus pada perkara yang samar-samar itu, waqa'a fil haram, dia bisa terseret pada perkara yang haram. Ya, kalau pilihannya tinggalkan dulu. Tapi orang melakukannya, kita tidak bisa memutlakkan haram misalnya. Ya. Hanya ketika seorang menyepelekan perkara syubhat, maka orang ini terancam akan bisa terseret kepada hal-hal yang diharamkan, menjadi disepelekan juga pada akhirnya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kunci pengendaliannya pada hati, sehingga di akhir hadis itu Rasul mengatakan ala wa inna bil jasadi mudghah, itu idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Itu, ya. Nanti seperti kalau di Gunung Kidul itu ulat dipangan, ya. Nah, kalau malang jelas halal, ada dalilnya di Bulughul Maram. Ini kalau dulu jawabannya Allah yarham Pak A.R. Fahrudin ditanya tentang halal haram, beliau jawab ini, jenengan mau saya carikan jawabannya di kitab kuning apa biru apa hijau? Maknanya kalau kita berhati-hati, cukuplah kita pada sesuatu yang jelas halalnya. Yang samar-samar digoleki dalil-dalil ben halal yo iso. Tak goleki nang kitab kuning apa hijau apa biru. Itu kan jawaban dan beliau begitu. Agar bagi kita cukuplah sing halal wae pun cukup. Ya golek-golek dalil kan sakit. Namun kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, iya. Tinggal sini. Dua aja. Ada tali ya.